Pernahkah kamu berada di satu titik dalam hidupmu, di mana kamu sudah tahu bahwa kamu harus bersabar, sudah membaca ayatnya, sudah hafal hadisnya, tapi hatimu tetap saja sesak, tetap saja gelisah, tetap saja memberontak dalam diam, dan kamu bertanya dalam-dalam, "Ya Allah, aku sudah mencoba bersabar, tapi kenapa rasanya masih seberat ini?" Mungkin jawabannya bukan karena kamu kurang berusaha. Mungkin jawabannya adalah, selama ini kita mencari sabar di tempat yang salah. Kita mencarinya di pikiran, padahal sabar yang sejati tumbuh jauh lebih dalam dari itu. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan dari akal ke jiwa, hingga ke dimensi paling dalam dari diri manusia, ruh. Dalam bahasa Arab, sabar berasal dari kata syabara yang secara harfiah artinya menahan, mengurung, mengekang. Dalil pertama yang kita buka hari ini, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-153. Perhatikan, Allah tidak berkata, Allah membantu orang yang sabar. Allah berkata, Allah bersama orang yang sabar. Ada perbedaan yang sangat dalam di antara dua kalimat itu. Bersama berarti hadir, mendampingi, tidak meninggalkan. Kata sabar sendiri disebutkan lebih dari 90 kali dalam Al-Quran. Tidak ada nilai lain dalam Islam yang disebut sebanyak itu. Ini bukan kebetulan. Para ulama membagi sabar menjadi 3 kategori besar. Pertama, sabar atas ketaatan. Ini adalah sabar yang paling banyak kita kenal. Konsisten salat 5 waktu, meski sibuk. Tetap puasa, meski cuaca panas terik. Tetap membayar zakat, meski kebutuhan sendiri terasa kurang. Sabar yang menahan diri untuk terus berada di jalan Allah, meski terasa berat. Kedua, sabar dari kemaksiatan. Inilah sabar yang lebih dalam. Ketika godaan datang, dan kamu tahu kamu bisa mengikutinya, tapi kamu memilih untuk tidak, bukan karena takut hukuman semata, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang menahan. Inilah yang Rasulullah SAW maksud ketika beliau bersabda, sabar yang sesungguhnya adalah sabar pada guncangan pertama. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, sabar atas takdir. Dan inilah yang paling mengguncang ketika kehilangan datang, ketika sakit tidak kunjung sembuh, ketika doa seperti tidak didengar, ketika jalan terasa buntu dari segala arah. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi, bukan dengan musuh dari luar, tapi dengan bagian dari diri kita sendiri yang ingin memberontak. Ada sebuah paradoks yang jarang kita sadari. Berapa banyak orang yang tahu bahwa mereka harus bersabar, tapi tetap saja hancur di dalam. Mereka hafal ayatnya, mereka paham logikanya, mereka bahkan bisa menjelaskan sabar kepada orang lain. Tapi ketika giliran mereka yang diuji, sabar itu terasa seperti kata-kata kosong. Mengapa? Karena sabar yang hanya berhenti di akal adalah sabar yang rapuh. Akal bisa memahami, tapi memahami tidak berarti merasakan, dan merasakan tidak berarti sanggup melewati. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, sabar adalah makom, kedudukan spiritual yang hanya bisa dicapai melalui proses panjang penyucian jiwa, bukan sekadar keputusan rasional. Inilah kunci yang selama ini mungkin kita lewatkan. Sabar bukan output dari pikiran. Sabar adalah buah dari jiwa yang sudah dididik. Dalam tradisi keilmuan Islam, manusia memiliki beberapa lapisan. Akal yang memahami dan menganalisis. Nafs, jiwa yang menjadi pusat kehendak dan karakter. Qalb, hati yang merasakan dan dihuni oleh cahaya iman. Dan ruh, dimensi ilahiyah yang paling dalam. Sabar yang tumbuh di jiwa berbeda dengan sabar yang hanya ada di kepala. Sabar di jiwa adalah sabar yang sudah menjadi tabiat. Ia tidak perlu dipaksa. Ia sudah menjadi cara kerja jiwa itu sendiri. Dan ada satu level sabar yang lebih tinggi dari itu semua. Sabar yang telah melampaui dirinya sendiri. Sabar di dimensi ruh.
Allah berfirman tentang ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Ruh bukan sekadar nyawa dalam pengertian biologis. Ruh adalah percikan cahaya ketuhanan yang ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam diri manusia sejak sebelum ia lahir ke dunia. Ia adalah bagian dari diri kita yang paling dekat dengan Sang Pencipta. Dan sabar di dimensi ruh adalah lebur dan menyatu dengan kehendak Allah, hingga tidak ada lagi jarak antara aku dan ketetapannya. Di level ini, sabar bukan lagi perjuangan, bukan lagi sesuatu yang harus dikerahkan tenaga untuk dilakukan. Sabar telah menjadi nafas ruhani, senatural bernapas, tanpa disadari sebagai beban. Para ulama tasawuf menyebut kondisi ini dengan beberapa nama. Fana, lebur dari kehendak diri ke dalam kehendak Allah. Rida, menerima dengan bahagia, bukan sekadar pasrah. Mahabbah, cinta yang membuat segala cobaan terasa seperti hadiah dari kekasih. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin berkata, barang siapa yang mengenal Allah, niscaya ia mencintainya. Dan barang siapa yang mencintai Allah, maka cobaan darinya terasa seperti hadiah dari kekasih. Bayangkan itu, cobaan yang terasa seperti hadiah, bukan karena ia tidak merasakan sakit. Nabi Ayub pun merasakan sakit bertahun-tahun, bukan karena ia tidak menangis. Rasulullah SAW sendiri menangis ketika putranya Ibrahim wafat. Tapi ada satu bagian dari dalam dirinya yang tetap diam, seperti dasar laut yang tidak ikut bergelombang, meski permukaannya sedang badai. Itulah sabar di dimensi ruh. Bagaimana kita tahu seseorang telah mencapai sabar di level ruh? Ada beberapa tanda yang disebut para ulama. Tanda pertama, tidak ada lagi dualitas. Orang yang sabarnya telah sampai di dimensi ruh, tidak lagi memandang nikmat dan cobaan sebagai dua hal yang berlawanan. Keduanya ia pandang sebagai bentuk cinta Allah yang berbeda wajah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan abad ke-8 pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di sana. Jika karena ingin surga, haramkan aku darinya. Tapi jika karena Engkau semata, maka janganlah Engkau sembunyikan wajahmu dariku." Inilah jiwa yang telah melampaui kalkulasi untung rugi, yang menyembah bukan karena takut hukuman atau ingin hadiah, tapi karena cinta yang murni. Tanda kedua, pusat batin tetap diam. Ia tetap merasakan sakit. Ia boleh saja menangis, ia boleh saja berduka, tapi di pusat terdalam batinnya ada ketenangan yang tidak terguncang. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, janganlah kedalaman musibah yang menimpamu menjadikanmu berburuk sangka kepada Allah. Sesungguhnya, musibah itu tidak menghalangi kedermawanan Allah kepadamu. Tanda ketiga, sabar tidak lagi terasa berat. Ini adalah tanda paling khas dan paling sulit dipahami oleh mereka yang belum mencapainya. Jika sabar masih terasa seperti mengangkat beban berat, itu berarti sabar masih berada di level nafs, di level jiwa yang sedang berjuang. Sabar di level ruh mengalir dengan sendirinya, seperti sungai yang mengalir ke lautan. Tidak dipaksa, tidak ditahan. Ia sudah tahu kemana ia harus pergi. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Bagaimana caranya? Bagaimana proses menuju sabar di level ruh? Ini bukan perjalanan semalam. Ini bukan sebuah teknik yang bisa dipelajari dalam seminar. Ini adalah makamat, stasiun-stasiun spiritual yang dilalui satu persatu, diakui oleh para ulama tasawuf besar sepanjang sejarah Islam. Tahap pertama, taubat, membersihkan fondasi. Sabar di level ruh tidak bisa tumbuh di atas jiwa yang kotor. Seperti pohon yang membutuhkan tanah yang subur, sabar yang tinggi membutuhkan fondasi jiwa yang bersih. Taubat bukan sekadar menyesal atas dosa. Taubat adalah membalik arah seluruh orientasi hidup, dari berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Allah.
Selama manusia masih merasa dirinya adalah pusat semesta, cobaan akan selalu terasa sebagai ancaman. Karena cobaan mengusik kerajaan kecil yang kita bangun untuk diri sendiri. Taubat menggeser pusat itu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-222. Tahap kedua, zuhud, melepaskan keterikatan. Kesalahan terbesar dalam memahami zuhud adalah mengira ia berarti kemiskinan. Bukan, zuhud adalah kondisi di mana hati tidak lagi digenggam oleh dunia. Kamu boleh memiliki harta banyak, jabatan tinggi, hubungan yang luas. Tapi, apakah semua itu yang membuatmu merasa aman? Merasa berarti. Apakah ketika semua itu hilang, kamu juga ikut hilang? Orang yang zuhud, ketika kehilangan sesuatu, tidak kehilangan dirinya. Karena dirinya tidak pernah benar-benar melekat pada hal itu. Dan inilah yang membuat sabar menjadi lebih ringan. Tidak ada yang benar-benar hilang, karena tidak ada yang benar-benar dimiliki. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, zuhud adalah mengosongkan tangan dari kepemilikan dan hati dari pencarian. Tahap ketiga, murakabah, kesadaran akan kehadiran Allah. Murakabah berasal dari kata rakabah, mengawasi, memperhatikan. Dalam konteks spiritual, ia berarti hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Bukan sebagai pengawas yang menakutkan, tapi sebagai kekasih yang tidak pernah meninggalkan. Ketika seseorang hidup dalam muraqabah, setiap cobaan langsung ia tempatkan dalam konteks Allah yang memberikan ini. Tidak ada ruang untuk merasa sendirian dalam penderitaan. Sabar menjadi respons alamiah karena ia selalu sadar sedang bersama Allah. Nabi SAW bersabda tentang ihsan, tingkatan tertinggi iman. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadits riwayat Muslim. Muraqabah adalah ihsan yang dihidupi setiap hari. Tahap keempat, mahabbah, jatuh cinta kepada Allah. Ini adalah titik transformasi terbesar. Sebelum tahap ini, sabar masih memerlukan usaha. Setelah tahap ini, sabar mengalir dari cinta. Ibnu Qayyim berkata, cinta adalah ruh iman dan amal. Jika ada cinta, maka iman dan amal menjadi hidup. Jika tidak ada, maka keduanya hanyalah jasad tanpa ruh. Ketika cinta kepada Allah sudah mendalam, sabar tidak lagi memerlukan dorongan dari luar. Seperti seorang yang jatuh cinta, rela bersusah payah demi orang yang dicintainya, bahkan menikmati kesulitan itu. Karena di setiap kesulitan, ia melihat tangan sang kekasih. Di setiap cobaan, ia membaca pesan, "Aku sedang membentukmu." Dan bagaimana seseorang tidak sabar terhadap pembentukan dari sang kekasih? Tahap kelima, rida, mahkota sabar. Inilah puncaknya. Ibnu Qayyim membedakan dengan sangat jelas, sabar adalah menahan diri meski ada rasa berat. Rida adalah tidak merasakan berat itu sama sekali, bahkan merasakan keindahan di baliknya. Di level rida, seseorang tidak hanya menerima ketetapan Allah, ia mencintai ketetapan itu. Karena ia percaya mutlak bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih apa yang terbaik bagi hambanya. Allah berfirman, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Ridha adalah jalan dua arah. Ketika hamba ridha kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Seseorang yang Allah ridho kepadanya adalah seseorang yang sudah tidak bisa lagi diguncang oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Mungkin kamu bertanya, apakah makom seperti ini hanya untuk para wali? Hanya untuk yang sudah bertahun-tahun di pesantren? Hanya untuk orang-orang istimewa yang dipilih Allah? Para ulama yang paling bijak menjawab, tidak. Semua orang berpotensi mencapainya, karena ruh setiap manusia berasal dari Allah, dan pada dasarnya, ia rindu untuk kembali kepadanya. Kerinduan itu ada di dalam setiap jiwa. Kamu hanya perlu membukakan pintunya. Prosesnya
berbeda-beda. Ada yang mencapainya setelah cobaan besar yang menghancurkan egonya. Ada yang melalui riadah, latihan spiritual bertahun-tahun. Ada yang dianugerahi Allah sebagai karunia langsung, mauhibah. Yang terpenting, perjalanan ini tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa diundang melalui ketulusan, kesungguhan, dan kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Besar. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat ke-10. Tanpa batas, bila gair hisab, pahala yang bahkan tidak bisa dihitung oleh para malaikat, karena memang tidak ada timbangan yang cukup besar untuk mengukurnya. Kita telah menempuh sebuah perjalanan hari ini, dari definisi sederhana kata sabar dalam bahasa Arab, hingga ke kedalaman yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sabar di tingkat akal adalah memahami mengapa cobaan itu wajar. Sabar di tingkat jiwa adalah merasakan kedamaian meski badai menghantam. Sabar di tingkat ruh adalah lebur dalam kehendak Allah, hingga perbedaan antara nikmat dan cobaan menjadi tidak relevan lagi. Dan kamu mungkin bertanya kepada dirimu sendiri sekarang, di mana aku berada dalam perjalanan ini? Mungkin kamu masih di awal, masih berjuang setiap hari, masih menangis lebih sering dari yang kamu akui, masih merasa berat. Itu tidak apa-apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kamu tidak harus sudah sampai di puncak untuk dinilai oleh Allah. Yang Allah nilai adalah arah perjalananmu. Apakah kamu sedang bergerak menujunya? Setiap hari kamu memilih untuk tidak menyerah. Setiap hari kamu memilih untuk bangkit dan terus berdoa. Setiap hari kamu memilih untuk percaya. Meski tidak terlihat jelas, itulah sabar, itulah perjalanan. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan sebuah langkah pun yang ditempuh menujunya. Semoga perjalanan ini tidak berhenti di sini. Semoga ia terus berlanjut di dalam dirimu, di salat malammu, di doa-doa sunyi yang tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Di setiap momen ketika kamu memilih untuk tetap percaya. Kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.